pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena atas izin dan kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Kita bisa memakai waktu kita untuk dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan dan kuasa Tuhan menyertai kita melalui doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dan selalu memperhatikan kami. Kiranya pada kesempatan ini izinkan kami kembali untuk dapat mempersiapkan seluruh hidup kami, untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar yang benar yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Pimpin kami dengan kuasa dan Roh-Mu tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita di minggu ini. Kita buka kitab Yeremia pasal 20 yang akan kami mulai baca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah bunyinya Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Dan yang menjadi tema kita di minggu ini adalah emosi yang dikuduskan. Shalom Permata. Apa kabarnya? Pasti luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini, satu hal yang akan kami angkatkan di PA Permata kita dari renungan yang saya sampaikan adalah bagaimana perikop ini menyatakan pekerjaan Tuhan. Berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, ini adalah satu hal di luar logika manusia dan di luar kemampuan kita dia bertindak. Pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami dengan akal dan logika kita. Dan pekerjaan Tuhan itu bisa diterima dan bisa dijalani oleh karena kesetiaan dan iman yang kita miliki kepada Dia. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, bagaimana kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan,
dan bagaimana Tuhan membentuk umatnya, itu semua ada di dalam otoritas Tuhan yang akan dia kerjakan bagi umatnya. Begitu juga kalau kita menjawab sebuah pertanyaan, di mana pernahkah kita merasa mengalami pembentukan Tuhan atas hidup kita? Pernahkah kita mengalami bagaimana kita merasakan bahwa apa yang kurasakan saat ini Tuhan adalah sebuah proses Tuhan atas diriku? Mengapa mesti ini sebagai sebuah pertanyaan yang harus kita jawab? Karena melalui perikop ini, bagaimana orang yang menjalankan satu pekerjaan Tuhan, tapi dia mengalami tekanan hidup, seperti yang diungkapkan oleh Yeremia. Dia berusaha untuk tetap setia, tapi kesetiaan itu terkadang goyah oleh situasi kehidupan. Dia berusaha meninggalkan pekerjaan Tuhan, tapi ketika dia mau meninggalkan pekerjaan itu, kuasa Tuhan lebih kuat menangkap dia. Ketika dia coba untuk diam, tidak berbicara, untuk mengabarkan, memberitakan apa yang Tuhan suruh bagi dia, tulang-tulangnya berbicara. Tulang-tulangnya ikut berontak untuk tidak bisa diam atas pekerjaan Tuhan tersebut. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yeremia, hal ini juga mungkin pernah dialami oleh seluruh permata. Bagaimana permata merasakan kehidupannya ketika dia menjalankan satu hal yang baik di mata Tuhan, tapi belum tentu yang baik di mata Tuhan baik di mata manusia. Karena kehidupan manusia banyak sekali dinodai oleh dosa yang mengikat hidupnya. Tapi mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah satu panggilan dan kekudusan yang Tuhan mau oleh setiap orang yang melakukannya. Di dalam merasakan, ketika kita mengalami dan merasakan bahwa hidup kita dibentuk oleh Tuhan, apakah reaksi kita? Apakah seperti Yeremia, mencoba lari dari kenyataan, mencoba lari daripada panggilan Tuhan, tetapi batinnya, tetapi hati yang paling dalam yang dimiliki oleh Yeremia tidak bisa membendung oleh keinginannya. Begitu juga dengan kuasa Tuhan yang begitu besar, mengalahkan keinginan untuk lari dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, seperti pertanyaan yang saya sampaikan tadi, pernahkah kita merasa mengalami pembentukan Tuhan atas hidup kita? Jika kita merasakan segala perkara hidup kita, persoalan kita, itu adalah salah satu proses menaikkan kelas kita untuk lebih baik di hadapan Tuhan, pasti dong kita tidak akan kecewa. Pasti kita tidak akan mudah menyerah. Kita jalani proses itu. Ini adalah pembentukan Tuhan atas hidupku. Dan yang kedua, ketika kita merasakan bahwa segala yang kita rasakan di dalam hidup kita adalah proses pembentukan Tuhan, kita tentu memahami apa sih tujuan Tuhan membentuk kita. Tujuan Tuhan membentuk setiap orang yang percaya adalah supaya kehidupan kita semakin berkenan di hadapannya. Tujuan Tuhan membentuk Yeremia, tujuan Tuhan membentuk bangsa Israel agar umatnya semakin baik hidupnya di hadapan Tuhan. Dan segala perilaku kehidupan mereka berkenan di mata Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Banyak sekali cara Tuhan membentuk kita. Seperti bangsa Israel melalui Nebukadnezar. Begitu juga dengan orang fasik. Begitu juga dengan saudara-saudara kita bisa saja dipakai oleh Tuhan. Begitu juga dengan persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Bisa saja Tuhan pakai untuk membentuk pribadi kita yang lebih baik lagi. Cara Tuhan membentuk kita sangat di luar logika kita terkadang. Tapi apapun dan bagaimanapun cara Tuhan membentuk kita, ingat, semua itu menjadikan kita
lebih baik dan lebih berkenan lagi di mata Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan, emosi yang dikuduskan. Ketika kita berontak terhadap panggilan Tuhan, ketika kita berontak terhadap kenyataan hidup kita, ketika kita kecewa terhadap apa yang kita alami dalam hidup, sehingga kita bisa melakukan tindakan seperti Yeremia. Tapi ingat, walaupun kita marah, walaupun kita kecewa, tapi kendalikanlah kehidupan kita. Sama seperti renungan kita di PA Permata minggu ini. Ayat 11 dan 12. Yeremia menyatakan bagaimana Tuhan menyertai dia. Yeremia menyatakan bagaimana kuatnya kuasa Tuhan memampukan dia memberikan kemenangan atas segala persoalan hidupnya. Dan Yeremia menyatakan bahwa Tuhan semesta alam yang menguji orang benar dan melihat batin dan hatinya. Ini adalah ungkapan kemenangan bagi setiap orang yang ada dalam pembentukan Tuhan. Melalui PA Permata kita di minggu ini, ada dua hal yang mungkin menjadi perenungan kita di PA Permata dari diskusi kita yang pertama, ataupun dari bahan sharing kita yang pertama. Utarakanlah bagaimana perasaan Permata GBKP ketika sudah melayani Tuhan, tetapi banyak tekanan yang dihadapi baik dari keluarga ataupun orang-orang sekitar kita. Mungkin Permata bisa berbagi dalam sharing di PA Permata. Tapi bagaimanapun pengalaman dan perasaan yang pernah kamu rasakan, kalau kita membaca kembali firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 5, mengatakan bahwa, hai anak-anakku, jangan anggap enteng terhadap didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Artinya apapun yang kamu alami dan apapun yang kamu rasakan ketika melayani Tuhan, ingat, jangan pernah kecewa. Dan jangan pernah anggap enteng terhadap didikan Tuhan. Karena peringatan Tuhan menjadikan kamu lebih baik di mata Tuhan. Dan yang kedua, utarakanlah apa yang membuat Permata GBKP tetap bertahan dalam pergumulan pelayanan. Ingat, hidup kita di mata Tuhan adalah sebuah perjalanan panjang dan sebuah pembentukan yang dibentuk oleh Tuhan atas hidup kita. Jangan putus asa, jalani proses pembentukan Tuhan, karena kamu akan menyatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pelindungmu, Tuhan memberikan kemenangan bagimu, seperti Yeremia mengungkapkan di dalam ayat 11 dan ayat 12. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami dikendalikan oleh kekudusan-Mu. Bagaimanapun emosi menguasai hidup kami, tapi kami beroleh kemenangan dan pernyataan bahwa Engkau adalah Allah yang memenangkan jiwa kami. Berkati firman ini Tuhan, menjadi kekuatan dan sumber sukacita bagi kehidupan seluruh anak-anak Tuhan, terkhusus Permata GBKP. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur selalu bagimu. Haleluya. Amin.